Syarat naturalisasi sudah lengkap, Ciro Alves siap debut untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah gelombang kebangkitan sepak bola Indonesia, satu nama tengah menjadi sorotan utama, yaitu Ciro Alves, winger lincah milik Persib Bandung yang sedang dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat menguatkan lini serang skuad Garuda yang sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Meskipun kelahiran Brazil, namun Ciro Alves telah menetap di Indonesia cukup lama dan telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, Ciro Alves telah menjadi salah satu pemain paling menonjol di Liga Indonesia dengan kontribusi gol yang signifikan bagi Persib Bandung. Hal tersebut menjadikannya sebagai kandidat ideal untuk dapat memperkuat timnas Indonesia yang terus mencari solusi untuk bisa mempertajam daya gedor di lini depan. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia sedang aktif mencari pemain-pemain berkualitas yang dapat dinaturalisasi untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Keputusan untuk menaturalisasi Ciro Alves juga disambut positif oleh banyak pihak dalam dunia sepak bola Indonesia. Salah satu anggota komite eksklusif PSSI, Andri Irawan, menegaskan bahwa proses naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di tingkat internasional. Gaya permainan Ciro Alves yang menggabungkan kemampuan bertahan dan menyerang diharapkan dapat memberikan variasi dan kekuatan tambahan bagi strategi permainan timnas Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangoen yang saat ini sudah membela timnas Indonesia, namun kontribusi mereka masih belum maksimal sesuai harapan. Ciro Alves diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dengan kemampuan teknisnya yang terbukti efektif di lapangan. Di sisi lain, Ciro Alves sendiri telah menunjukkan minat yang besar untuk dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ciro Alves masih dalam tahap diskusi dan persetujuan, namun harapannya adalah agar ia bisa segera beraksi dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Bagi Ciro Alves, bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya tentang representasi dirinya dalam kancah sepak bola internasional, tetapi juga kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri yang telah ia panggil sebagai rumah kedua. Dengan keputusan naturalisasi yang diharapkan segera terrealisasi, Indonesia diharapkan akan mendapatkan tambahan berharga dalam upaya mencapai cita-cita besar di tingkat dunia. Kesempatan ini juga menjadi momentum penting bagi PSSI untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan sepak bola Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain berbakat dari luar negeri yang memenuhi syarat untuk mewakili skuad Garuda. Semoga dengan kehadiran Ciro Alves dan pemain-pemain naturalisasi lainnya, timnas Indonesia dapat menjadi semakin kompetitif dan membanggakan di pentas internasional. Siapa Daan Roth, stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Daan Roth mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Roemeny yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Roemeny, Daan Roth merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Roth telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Roth? Daan Roth lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11 telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012. Kariernya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi. Belakangan nama Daan Roth semakin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan.
Dan Rodgers disebut-sebut bisa jadi solusi bila oleh Romani batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Dan Rodgers bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan terakhir di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Vardy Bachdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Dan Rodgers juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bachdim tersebut. Diketahui Vardy Bachdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Chuaon, Saina Patinama, Tom Haye, Jay Itzes, hingga yang terbaru Calvin Verdon. Mungkinkah itu sebagai pertanda Dan Rodgers bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Proses naturalisasi mesin gol timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Shin Tae-yong semeringah sambut oleh Romani. Proses naturalisasi oleh Romani semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus 2024. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sementara itu di Belanda ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah oleh Romani yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti oleh Romani seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain timnas Indonesia Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Romani terlihat foto bareng bersama dua penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romani telah di-follow oleh Erick Thohir. Untuk semakin memperkuatnya, Romani juga mengikuti Vardy Bachdim, agen yang sering bekerja sama dengan PSSI perihal mengurusi naturalisasi pemain keturunan, terutama yang tinggal di Belanda. Berbagai pertanda semakin mengindikasikan bahwa oleh Romani akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berikutnya. Tentu hal ini dinantikan oleh Shin Tae-yong yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang mesin gol di skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong temukan dua penyerang naturalisasi yang jadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong sampai saat ini masih belum puas dengan ketajaman lini depan skuad Garuda. Namun beredar kabar pria yang akrab disapa STY itu sudah menemukan solusi dari masalah lini depan itu dari dua penyerang keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Program naturalisasi masih menjadi andalan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad secara instan. Pemain keturunan terakhir yang berhasil dinaturalisasi adalah Calvin Verdon. Keputusan menaturalisasi fullback milik NEC Nijmegen itu pun dinilai berhasil. Sebab Verdon mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan saat debut di laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kini tampaknya PSSI sudah cukup mengincar pemain belakang. Hal itu karena beredar kabar mereka tengah dalam proses menaturalisasi dua pemain depan, yakni oleh Romani dan Mauro Zijlstra. Romani dan Zijlstra pun dianggap sebagai solusi dari masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Jika itu benar, maka kehadiran mereka jelas dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia. Lantas bagaimana proses naturalisasi Romani maupun Zijlstra? PSSI sejatinya belum membahas apa-apa terkait kedua pemain keturunan tersebut. Namun dalam satu momen Romani berbicara kepada supporter timnas Indonesia bahwa saat ini semuanya berjalan ke arah yang baik. Netizen tanah air lantas menyimpulkan perkataan Romani itu sebagai tanda pemain FC Utrecht itu tengah dalam proses naturalisasi. Sementara dari sisi Zijlstra, ia mengaku masuk dalam daftar incaran PSSI. Namun sejauh ini PSSI belum bergerak mendekati Zijlstra untuk membahas program naturalisasi.
Ingin naturalisasi striker Bayern Munchen, PSSI akan bersaing dengan negara peringkat 85 dunia. Federasi Sepak Bola Indonesia harus siap bersaing dengan tim peringkat ke-85 dunia jika ingin menaturalisasi penyerang Bayern Munchen, yakni David Jonathans. Nama David Jonathans kembali mencuat belakangan ini seiring kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diutarakan oleh Shin Tae-yong, skuad Garuda akan menambah amunisi di sektor depan dengan mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Sejak pernyataan Shin Tae-yong itu, beredar kabar bahwa pilihan utama untuk sektor depan jatuh ke penyerang muda milik FC Utrecht, yakni Ole Roemeny. Namun hingga kini proses naturalisasi Ole Roemeny urung menemui kejelasan. Apalagi setelah Erick Thohir menyebut dirinya tak bisa mengonfirmasi proses naturalisasinya. Karenanya PSSI pun bisa mencari opsi penyerang keturunan lainnya di Eropa. Salah satunya adalah penyerang Bayern Munchen, David Jonathans. Penyerang berusia 20 tahun itu sempat menjadi buah bibir jelang Piala Dunia U20 lalu di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena punya darah keturunan Indonesia. Meski punya darah keturunan Indonesia, PSSI tak akan mudah menaturalisasinya begitu saja. Apalagi diketahui David Jonathans lebih memilih negara peringkat ke-85 dunia, yakni Luxembourg. Karena memegang paspor Luxembourg, David Jonathans pun memilih membela negara kecil tersebut ketimbang bermain untuk Belanda dan Indonesia. Diketahui pemain yang bisa bermain sebagai winger kiri dan winger kanan ini telah bermain untuk di tim kelompok umur Luxembourg sejak U15 hingga U21. Kini ia pun telah berhasil menembus tim senior Luxembourg dan mencatatkan 3 penampilan sejak debutnya pada Juni 2023 lalu. Karena telah tampil bagi Luxembourg di tim junior hingga senior, tentu sulit bagi PSSI membujuk atau menaturalisasi David Jonathans untuk bermain bagi timnas Indonesia. Alhasil bisa dikatakan pintu bagi David Jonathans membela tim merah putih sudah tertutup, meski dirinya kini tak jadi pilihan utama di tim senior Luxembourg. Sekadar tambahan, David Jonathans memiliki karier yang cemerlang di usia muda. Pada tahun 2020 lalu, ia dipinang oleh Bayern Munich U17. Hingga kini David Jonathans masih bermain di tim muda Bayern Munich yang berlaga di kasta keempat sepak bola Jerman. David Jonathans sudah tampil reguler bagi Bayern 2 dengan mencatatkan 26 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 assist.